Xiao Xuan. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar saat mendengar seruan Duo Hundiao. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Riak ini sangat familiar. Ruang kosong di depan kelompok Xiaoyan membentuk riak-riak di depan mata semua orang saat sosok berpakaian hijau pucat muncul diam-diam. Kemunculan sosok ini tidak menimbulkan fenomena yang tidak wajar, tetapi tampaknya semua orang yang hadir tidak dapat menahan pukulan atau tendangan dari orang ini. Klan Hun, sungguh garis keturunan yang penuh kebencian, ucap Xiao Xuan. Sosok itu muncul dan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang tidak terlalu tampan, tetapi membuat orang merasa ada sesuatu yang unik. Rambutnya yang hitam mencapai bahunya, dan sepasang mata seperti tinta sedalam lubang hitam dengan kebijaksanaannya yang tidak biasa. Mata itu dipenuhi dengan pesona yang membuat semua orang merasa mabuk. Xiao Xuan, ucap Hundiao. Mata Duo Hundiao menatap wajah yang sangat familiar itu. Keterkejutan dan kengerian melintas di mata mereka. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, pria di depan mereka pernah berdiri di puncak benua. Hanya sedikit orang di seluruh benua yang bisa bertarung dengannya. Penatua Hundiao, ucap Hunya sedikit takut saat melihat orang asing ini tiba-tiba muncul. Meskipun dia tidak mengenal orang ini, dia masih samar-samar merasakan perasaan kematian. Xiao Xuan mungkin sangat kuat, tetapi dia ditekan oleh makam surgawi. Mustahil baginya untuk meninggalkan makam kapanpun dia mau. Dia hanya bisa meninggalkan sekali setiap 10 tahun, dan 10 tahun telah berlalu. Dia tidak dapat menampakkan dirinya sendiri. Ucap Hundiao menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan rasa takut di hatinya saat dia dengan lembut bernalar. Dengan kata lain, Xiao Xuan di depan bukanlah dirinya yang sebenarnya. Mata lelaki tua berpakaian abu lainnya berkedip saat dia bertanya. Mungkin itu hanya sandiwara belaka, jawab Hundiao dengan dingin. Keberaniannya semakin terlihat. Xiao Xuan mungkin kuat, tetapi mustahil baginya untuk menakut-nakuti mereka berdua hanya dengan bayangan. Kau memang memiliki penglihatan yang bagus, ucap pria berpakaian hijau itu tersenyum. Matanya yang hitam menatap kedua Hun di depan sambil berkata, namun kalian berdua telah melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Dua doseng bintang 1 bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara kepadaku, ucap Xiao Xuan. Pria berpakaian hijau itu perlahan mengangkat tangannya setelah berbicara. Dia mengepalkannya dengan lembut sambil menghadap kedua Hun itu. Hancurlah. Setelah kata-kata itu diucapkan oleh pria berpakaian hijau itu, kelompok Xiaoyan langsung terkejut melihat ruang dalam radius 10.000 kaki itu runtuh. Sebuah tangan gelap tak terlihat tiba-tiba terbentuk. Setelah itu, tangan itu menghantam Duo Hundiao itu secara acak. Tangan hitam pekat berukuran 10.000 kaki itu menghantam tanah dengan lembut saat tanah itu tampak mengalami gempa bumi. Tangan itu bergetar saat banyak garis retakan menyebar di tanah dan meluas ke kejauhan. Iblis ini, mengapa dia keluar lagi? Ucap tubuh-tubuh energi di sekitar. Keributan besar seperti itu tentu saja dirasakan oleh beberapa tubuh energi yang kuat. Namun, ekspresi mereka berubah ketika mereka merasakan aura yang familiar itu. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum menyembunyikan aura mereka rapat-rapat. Tubuh mereka secara bertahap menjadi ilusi sebelum bersembunyi di bawah tanah. Bagaimana ini mungkin? Ucap Hundiao. Mata kedua Hun itu agak tercengang saat mereka menyaksikan ruang angkasa runtuh. Bahkan mereka tidak sanggup menahan telapak tangan yang begitu menakutkan. Menghadapi ruang yang runtuh dan tangan hitam besar yang mendekat dengan cepat, Duo Hun itu mengendus aroma kematian yang membuat tubuh mereka gemetar. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka tidak bisa melakukan apapun lagi. Salah satu dari mereka meraih Hunya sementara yang lain meraih Hun Li sebelum berbalik untuk melarikan diri. Namun, kecepatan mereka tidak memungkinkan mereka untuk melarikan diri dengan lancar. Ruang itu sendiri tampaknya telah dihancurkan oleh tangan hitam besar itu. Oleh karena itu, mereka berdua baru saja menempuh jarak 1000 kaki ketika serangan itu tiba-tiba datang. Tangan besar itu tidak benar-benar mengenai mereka berdua.
Sebaliknya, angin yang menakutkan menembus ruang angkasa ketika berada 1000 kaki jauhnya dari sosok-sosok yang melarikan diri sebelum mendarat di tubuh para tetua Hun. Tubuh mereka bergetar hebat saat berhadapan dengan angin yang menakutkan ini. Mereka bahkan tidak berhasil berteriak ketika mereka mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi ketiadaan. Kekuatan yang tersisa di tangan kedua tetua itu dengan kasar melemparkan Hunnya dan Hunli sebelum mereka terlempar ke kehampaan. Mereka terbuang jauh ke kejauhan. Xiaoyan melirik Hunnya dan Hunli yang telah dibuang, tetapi dia tidak menghentikan mereka. Dosun bintang 8 bahkan tidak sebanding dengan semut di matanya. Tangan raksasa itu menghancurkan para tetua Hun sebelum menghantam tanah, menyebabkan tanah bergetar. Debu berhamburan di mana-mana sebelum akhirnya mengendap beberapa saat kemudian. Sebuah jurang yang luasnya 10.000 kaki dan tampaknya tak berdasar muncul di depan kelompok Xiaoyan dengan cara yang spektakuler. Kelompok Xiaoyan menghirup udara dingin dalam-dalam saat mereka melihat jurang tak berdasar ini. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu sedikit terlalu mengerikan. Iblis ini masih ganas dalam serangannya, gumam Shen Suwaidao. Shen Suwaidao menatap kedua doseng yang telah berubah menjadi tidak berarti hanya dengan telapak tangan pria berpakaian hijau ini. Dia tanpa sadar menelan ludah, tetapi dia juga sedikit bersukacita. Untungnya dia telah campur tangan hari ini. Pria berpakaian hijau di langit itu menghabisi para tetua Hun secara acak. Baru kemudian dia berbalik. Matanya menatap Gu Qingyang dan yang lainnya sebelum akhirnya tertuju pada Xiaoyan. Darah di dalam tubuh Xiaoyan tampak mengalir lebih cepat saat mata pria berpakaian hijau itu mendarat padanya. Dia menahan kegembiraan di hatinya dengan kuat saat dia mengangkat kepalanya. Dua pasang mata hitam gelap bertemu. Tatapan mata mereka saling bertemu selama beberapa saat. Akhirnya senyum muncul di wajah pria berpakaian hijau itu. Senyumnya tidak dalam, tetapi memberi Xiaoyan perasaan yang familiar karena terhubung oleh darah. Seseorang dari klan Xiao akhirnya datang. Aku tidak menunggu selama bertahun-tahun dengan sia-sia, ucap Xiao Zuan. Pria berpakaian hijau itu melangkah melalui ruang kosong dan berjalan muncul di depan Xiaoyan. Dia berbicara dengan suara lembut. Suara itu mengandung sedikit kebanggaan dan kelegaan. Keturunan Xiaoyan ini menyapa leluhur, ucap Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya saat mendengar kata-kata pria berpakaian hijau itu. Dia berlutut di udara kosong dan memberi hormat paling hormat kepada leluhurnya dari klan Xiao. Xiaoyan, nama yang bagus, ucap Xiao Zuan. Pria berpakaian hijau itu tersenyum tipis. Ia dengan lembut membantu Xiaoyan berdiri dan menepuk kepalanya. Kemudian ia berkata, "Aku merasakan kehadiranmu saat kau memasuki makam surgawi. Penampilanmu selama ini cukup bagus," ucap Xiao Zuan. Xiaoyan mengusap kepalanya. Dia tahu betul betapa hebatnya leluhurnya saat itu. Mendapatkan penilaian yang baik darinya mungkin merupakan tugas yang sangat sulit. Junior Gu Qingyang ini memberi salam pada tetua Xiao Zuan, ucap Gu Qingyang. Gu Qingyang, Sun Er dan yang lainnya membungkuk hormat kepada Xiao Zuan dan memberi salam hormat. Mereka jelas menyadari dalam hati mereka bahwa bahkan kepala klan Gu pun harus memperlakukan orang di hadapan mereka ini dengan hormat. "Anggota klan Gu," ucap Xiao Zuan. Xiao Zuan tersenyum. Dia melirik kelompok Gu Qingyang dan berkata, "Klan Gumu tidak sepenuhnya memenuhi perjanjian yang klanmu buat denganku saat itu," ucap Xiao Zuan. Gu Qingyang dan yang lainnya merasakan keringat dingin terbentuk di dahi mereka ketika mendengar kata-kata tegurannya. Mereka buru-buru menjawab. Tetua Xiao Zuan hanya sebagian kecil dari klan yang tidak melakukannya. Kepala klan selalu mematuhi perjanjian itu bahkan sampai sekarang, ucap Gu Qingyang. Xiao Zuan tidak berkomentar. Matanya tiba-tiba beralih ke Sun Er di sampingnya saat dia berkomentar. "Garis keturunanmu sangat mirip dengan Gu Yuan," ucap Xiao Zuan. "Gu Yuan adalah ayahku," ucap Sun Er menjawab dengan hormat. Matanya yang cantik tampak agak ragu saat menatap Xiao Zuan. Dia bisa dianggap sebagai tetua Xiaoyan dan memiliki otoritas absolut. Dia tentu saja tidak ingin memberi kesan buruk pada pihak lain tentangnya pada pertemuan pertama mereka.
Dia tidak ingin melakukan ini meskipun Xiaoshuan saat ini bukan lagi orang yang benar-benar hidup. Kau benar-benar putri orang itu. Tidak heran kau memiliki garis keturunan dewa. Generasi berikutnya memang lebih hebat dari generasi sebelumnya, ucap Xiaoshuan mengangguk. Tiba-tiba matanya menyapu Xiaoyan dan Sun Er sebelum berkata kepada siapapun. Namun, klan Xiaoku masih lebih unggul, ucap Xiaoshuan. Wajah cantik Sun Er memerah karena malu setelah mendengar makna kata-kata Xiaoshuan. Kamu harus kembali dulu. Di masa depan, kamu akan terus ada di makam surgawi, ucap Xiaoshuan melirik Shen Suedao dan berbicara dengan acuh tak acuh. Terima kasih, tetua Xiaoshuan, ucap Shen Suedao. Shen Suedao bersukacita setelah mendengar ini. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat. Ada terlalu banyak tubuh energi di makam surgawi ini, dan cukup banyak dari mereka lebih kuat darinya. Namun, dengan kata-kata Xiaoshuan, makhluk kuat itu tidak akan berani menargetkannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Shen Suedao dengan bijak memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama lagi. Dia menangkupkan tangannya ke arah kelompok Xiaoyan dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Ayo kita pergi ke makam. Karena makam surgawi, aku tidak bisa sering pergi. Apa yang kau lihat sekarang hanyalah bayangan yang telah aku proyeksikan, ucap Xiaoshuan menjelaskan ketika dia melihat Shen Suedao pergi. Hati kelompok Kuking yang terguncang saat mendengar kata-kata ini. Bayangan belaka mampu membunuh dua tubuh energi Daoseng bintang 1 hanya dengan mengangkat tangan. Jika ini adalah tubuhnya yang sebenarnya, bukankah ia memiliki kekuatan mengerikan yang dapat memusnahkan dunia? Tatapan Xiaoshuan beralih ke Xiaoyan. Ia tersenyum tipis dan berbicara dengan suara lembut. Menurutku, ada banyak hal yang tidak kau yakini, bukan? Ikuti aku. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini, ucap Xiaoshuan. Kegembiraan muncul di hati Xiaoyan saat mendengar kata-kata ini. Dia telah menunggu hari ini sejak lama. Kelompok Xiaoyan mengikuti Xiaoshuan ke wilayah terdalam makam surgawi sebelum mereka perlahan berhenti. Lingkungan sekitar mereka hitam pekat karena hampir tidak ada cahaya. Seseorang tampak berdiri di alam kosong saat semacam perasaan panik dan kehilangan muncul di dalam hati seseorang. Ini adalah bagian terdalam dari makam surgawi, ucap Xiaoshuan tersenyum saat berbicara. Ia menunjuk ke sebuah prasasti batu kuno di depannya. Prasasti ini berdiri di wilayah yang gelap gulita ini dengan cara yang sepi. Prasasti itu sunyi dan sepi, tampak seolah-olah sudah ada sejak lama. Inilah makamku, ucap Xiaoshuan. Mata Xiaoyan mengikuti arah yang ditunjukkan Xiaoshuan dan melihat sebuah prasasti batu kuno. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, prasasti batu itu masih memancarkan aura yang tak terlukiskan. Aura semacam ini tidak begitu kuat, tetapi membuat jiwa seseorang bergetar hebat. Kalian berempat harus berlatih di luar prasasti batu. Di tempat inilah energi di makam surgawi paling padat. Tubuh energi lain tidak berani memasuki area ini. Karena itu, kalian tidak perlu khawatir tentang keselamatan kalian, ucap Xiaoshuan menatap kelompok Kuking yang sambil berbicara. Kelompok Kuking yang saling berpandangan setelah mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan menganggukkan kepala. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan saat berhadapan dengan orang ini yang dulunya adalah seorang ahli top adalah mematuhinya sepenuhnya. Xiaoyan dan gadis dari klanku itu, ikuti aku, ucap Xiaoshuan. Setelah menyelesaikan masalah dengan kelompok Kuking yang secara acak, Xiaoshuan menoleh ke Xiaoyan dan Sun Er. Setelah itu, dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan perlahan berjalan ke lempengan batu. Tubuhnya dengan cepat menjadi pucat saat dia menghilang setelah menyentuh lempengan batu itu. Xiaoyan menghela nafas pelan saat melihat ini. Ia mengulurkan tangannya ke Sun Er dan tersenyum sambil berkata, "Ayo pergi," ucap Xiaoyan. Baiklah. Kegelisahan di hati Sun Er benar-benar hilang saat dia melihat senyum Xiaoyan. Dia dengan patuh mengulurkan tangan lembutnya dan meletakkannya di telapak tangan Xiaoyan, membiarkannya menariknya saat mereka perlahan berjalan menuju prasasti batu. Xiaoyan, jaga Sun Er baik-baik, ucap Kuking Yang.
Kuking yang menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara berat sambil memperhatikan Xiaoyan dan Sun Er berjalan menuju prasasti batu. Dia tahu bahwa Xiaoyan kemungkinan akan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam makam setelah memasukinya. Kalian semua juga harus berhati-hati, ucap Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia mengelurkan tangannya dan menyentuh lembangan batu itu dengan lembut. Sebuah koneksi garis keturunan terpancar dari lembangan batu itu saat cahaya melingkar tersebar dari jimat batu itu membungkus Xiaoyan dan Sun Er. Akhirnya cahaya itu menyebar dan sosok mereka benar-benar menghilang. Kuking Yang dan yang lainnya saling memandang setelah melihat mereka berdua menghilang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tertawa getir sebelum mendesah pelan. Lupakan saja, mengingat kemampuan tetua Xiao Xuan, dia tidak akan melakukan apapun pada Sun Er. Kita tunggu saja di sini sampai mereka keluar, ucap Kuking Yang. Kuking Yang menggelengkan kepalanya. Setelah itu, ia secara acak menemukan sebuah panggung batu dan kemudian duduk. Ia perlahan-lahan memasuki kondisi latihannya. Guzen dan dua orang lainnya hanya bisa menganggukkan kepala ketika mereka melihatnya duduk. Mereka masing-masing menemukan tempat dan mulai berlatih. Cahaya yang menyilaukan mata perlahan menghilang. Xiaoyan dan Sun Er perlahan membuka mata mereka. Xiaoyan menatap rumah kuno yang muncul di depannya, dan tanpa sadar dia menjadi sedikit linglung. Tidak disangka bahwa tablet sederhana dan biasa ini benar-benar menyembunyikan tempat yang begitu misterius. Itu memang layak menjadi tempat peristirahatan dosen elit. Xiao Xuan berdiri dengan kedua tangan di belakangnya di tengah aula besar di depan. Ada sebuah kolam bening di depannya. Banyak bunga teratai hijau tergantung di sana, memancarkan aroma yang menenangkan. Bisakah kau memberitahuku tentang situasi klan Xiao? Ucap Xiao Xuan menghela nafas ketika mendengar suara langkah kaki pelan di belakangnya. Xiaoyan ragu sejenak saat mendengar pertanyaan ini. Akhirnya dia berkata dengan jujur, klan Xiao sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah keluarga Xiao yang terpuruk, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menyusun pikirannya setelah mengucapkan kata-kata ini. Selain itu, dia berbicara secara rinci tentang berbagai perubahan tak terduga dari klan Xiao selama tahun-tahun ini. Xiao Xuan mengangguk pelan setelah kata terakhir terdengar. Wajahnya tidak menunjukkan banyak emosi. Kemunduran klan Xiao adalah sesuatu yang sudah kuduga, tetapi paling tidak masih ada keturunan yang tersisa dan belum sampai pada titik putus asa, ucap Xiao Xuan. Suara Xiao Xuan lembut, tampak memiliki kekuatan iblis. Dia tampak mengingat beberapa hal, sementara Xiaoyan yang menjadi sedikit emosional sekali lagi menjadi tenang. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Ucap Xiao Xuan menatap Xiaoyan dan bertanya sambil tersenyum. Apakah leluhur benar-benar masih hidup sekarang? Ucap Xiaoyan ragu sejenak sebelum bertanya. Jika Xiao Xuan mampu hidup dalam bentuk lain, klan Xiao akan kembali makmur. Dengan ahli puncak seperti itu, kemungkinan besar bahkan klan Hun harus berhati-hati. Xiao Xuan menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kau lihat sekarang hanyalah sisa-sisa jiwaku. Saat aku meninggal dulu, aku telah memerintahkan beberapa orang untuk membawaku ke makam surgawi. Hanya dengan begitu, aku bisa mengambil wujudku saat ini dan menunggu kedatanganmu. Namun, ini hanya terbatas pada makam surgawi. Aku akan segera menghilang begitu aku meninggalkan tempat ini, ucap Xiao Xuan. Kekecewaan melintas di mata Xiaoyan saat mendengar informasi ini. Dia tertawa kedir dan berkata, kekuatan klan Xiao saat ini terlalu lemah. Setelah kehilangan kekuatan garis keturunan, kita tidak dapat bertarung dengan klan kuno lainnya. Seseorang sepertiku dianggap tidak biasa bagi mereka, ucap Xiaoyan. Ketika klan Xiao masih ada saat itu, aku sudah merasakan bahwa garis keturunan Daudi akan segera habis. Kau harus mengerti bahwa jika kekuatan garis keturunan mulai habis saat itu, klan Xiao akan dimusnahkan oleh musuh-musuh yang berniat jahat itu, ucap Xiao Xuan mengangkat kepalanya. Matanya seakan mengingat kembali kenangan yang jauh. Satu-satunya cara untuk mengisi kembali garis keturunan Daudi adalah dengan munculnya Daudi yang lain. Tetapi ini terlalu sulit. Aku saat itu agak terlalu sombong dan tidak menyangka bahwa aku akan terhalang di depan kelas Daudi. Setelah berdiskusi dengan banyak tetua dalam klan, kami memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Kami menggunakan teknik rahasia dan mentransfer sebagian besar kekuatan garis keturunan dalam klan ke tubuhku. Aku mengerti
bahwa itu adalah harapan terakhir semua anggota klan. Ucap Xiaoshuan menghirup udara dalam-dalam. Rasa sakit akhirnya muncul di wajahnya. Dia telah mengecewakan semua anggota klan Xiao. Tapi akhirnya aku tetap gagal. Saat aku mencoba naik ke kelas Dodi, klan Hun melancarkan serangan diam-diam. Akhirnya aku terluka parah dan aku meninggal, ucap Xiaoshuan. Xiaoyan terdiam saat mendengar desahan Xiaoshuan yang menegur dirinya sendiri. Sesaat kemudian ia berkata dengan lembut, itu adalah cara terakhir. Jika kekuatan garis keturunan dibiarkan habis, klan Xiao akan kesulitan lolos dari kehancuran. Tidak seorang pun di klan Xiao akan menyalahkanmu untuk ini, ucap Xiaoyan. Namun, jika kekuatan garis keturunan telah habis, mengapa tato klan muncul pada diriku? Ucap Xiaoyan tiba-tiba mengusap alisnya dan bertanya dengan ragu. Tato klan Xiao tidak diberikan oleh orang lain, melainkan dibuat sendiri melalui latihan, ucap Xiaoshuan tersenyum dan melanjutkan. Aku bisa merasakan 3 perubahan misterius api langit pada dirimu karena akulah yang menciptakannya. Tidak disangka kau bisa mendapatkannya secara tidak sengaja. Aku ingat aku memberikannya ke lembah api pembakaran saat itu. Kata takdir memang tidak bisa ditebak, ucap Xiaoshuan. Xiaoyan menunjukkan wajah terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Sesaat kemudian dia tiba-tiba teringat nama yang pernah dilihatnya ketika mewarisi 3 perubahan misterius api langit di lembah api pembakaran. Xiaoshuan. Xiaoshuan itu adalah leluhur klan Xiao. Masalah di dunia ini benar-benar tidak dapat dipercaya, ucap Xiaoyan. Tentu saja, 3 perubahan misterius api langit yang kau latih masih belum mencapai langkah terakhir. Justru karena kekurangan langkah terakhir inilah kau belum bisa membuat tato klan, ucap Xiaoshuan menjelaskan dengan lembut. Kegembiraan langsung muncul di hati Xiaoyan saat mendengar ini. Matanya menatap Xiaoshuan dengan penuh harap. Tenang saja, aku sudah menunggu sendirian selama bertahun-tahun untuk menyerahkan segalanya kepadamu. Langkah terakhir dari 3 perubahan misterius api langit ini tentu saja akan diserahkan kepadamu, ucap Xiaoshuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika melihat kegembiraan Xiaoyan. Namun, bahkan jika kamu membentuk tato klan, sulit untuk benar-benar melepaskan ke puncaknya tanpa dukungan kekuatan garis keturunan, ucap Xiaoshuan menyuarakan pikirannya dan kembali berkata. Karena ini disebut tato klan, tentu saja harus ada kekuatan garis keturunan sebagai sumbernya, ucap Xiaoshuan mengangguk sambil mengamati mata Xiaoyan yang meredup. Dia tersenyum dan melangkah ke dalam kolam sebelum berjalan ke tengah. Dengan lambaian tangannya, orang bisa melihat air kolam berputar perlahan. Mengikuti pusaran air kolam, banyak cahaya darah perlahan dipancarkan dari tubuh Xiaoyan. Akhirnya, mereka mengikuti kakinya dan memasuki air kolam. Setelah banyak sinar cahaya darah yang tidak biasa memasuki kolam, air yang jernih mulai berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Sekilas, itu tampak seperti genangan darah. Pada saat yang sama, rambut hitam Xiaoshuan mulai berangsur-angsur memutih. Wajahnya juga menjadi tua. Ekspresi Xiaoyan berubah saat melihat perubahan ini. Dia baru saja akan berbicara ketika Xiaoshuan yang masih berada di dalam kolam perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, saat itu, aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk mempertahankan sebagian garis keturunan Dodi, dan aku menggunakan banyak teknik untuk menyegelnya. Yang kuharapkan hanyalah untuk sekali lagi menciptakan anggota klan yang memiliki kekuatan garis keturunan itu. Saat ini, aku hanyalah sisa jiwa. Yang bisa kulakukan hanyalah hanyut dalam makam surgawi ini. Masalah menghidupkan kembali klan Xiao tidak bisa lagi kuselesaikan. Namun, surga tidak ingin klan Xiao berakhir. Aku yakin kau akan lebih baik dariku, ucap Xiaoshuan. Xiaoyan merasakan sakit di hatinya saat melihat Xiaoshuan yang sudah tua, yang tatapan matanya menjadi jauh lebih lembut. Dia bisa merasakan bahwa leluhur klan Xiao ini yang memiliki bakat luar biasa telah memikul beban yang berat. Kekuatan garis keturunan ini juga memiliki sebagian energi yang telah aku segel saat aku masih hidup. Keturunanku, semoga kau dapat memenuhi janji yang telah kubuat kepada anggota klan Xiao saat itu, ucap Xiaoshuan. Air kolam yang jernih berubah menjadi merah darah setelah cahaya darah masuk. Pada akhirnya, gelombang bau darah yang pekat tercium keluar. Energi yang sangat menakutkan juga perlahan terbentuk. Xiaoyan
yang berdiri di samping air kolam merasakan kekuatan yang mengerikan di dalamnya. Bukan saja dia tidak merasakan ketidaknyamanan, tetapi darah di dalam tubuhnya mulai berputar cepat saat ini. Dia tampaknya merasakan hasrat yang sangat besar darinya. Apakah ini adalah kekuatan garis keturunan klan Xiao? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengepalkan tangannya. Kekuatan semacam ini seharusnya sudah meninggalkan klan Xiao. Tidak disangka dia masih bisa merasakannya saat ini. Xiaoyan, masuklah ke kolam darah dan warisi kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao, ucap Xiao Zuan. Xiao Zuan di dalam kolam yang telah berubah menjadi seorang pria berambut putih tersenyum. Suaranya saat ini menjadi sangat serak dan tua. Namun, perasaan tua ini samar-samar mengandung harapan yang samar. Klan Xiao tidak sepenuhnya putus asa. Anggota generasi muda klan Xiao ini mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya saat itu dalam hal prestasi. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ia merasakan bahwa tantangan yang gagal ia lalui mungkin diselesaikan oleh keturunan dari generasi yang lebih muda. Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam sambil mengamati penampilan Xiao Zuan yang sudah tua. Dia sadar bahwa sekarang bukan saatnya untuk merasa emosional. Xiao Zuan telah menggunakan teknik seperti ini untuk menunggunya, mengubah dirinya menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu. Yang dia inginkan hanyalah mewariskan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Hal yang perlu dilakukan Xiaoyan sekarang adalah tidak menolaknya, melainkan dia perlu menerimanya dan benar-benar melakukan yang terbaik, karena dialah satu-satunya harapan bagi klan yang sedang merosot ini. Kakak Xiaoyan, hati-hati, ucap Sun Er. Xiaoyan hanya menundukkan kepalanya saat mendengar suara lembut Sun Er. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu. Dia melangkah maju dan memasuki kolam darah. Dia kemudian perlahan berjalan ke tengah kolam darah. Saat Xiaoyan memasuki kolam darah, darah di tubuhnya mulai berfluktuasi. Aliran energi darah yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuhnya dengan keras seperti banyak jarum. Aliran energi darah itu akhirnya meraung melalui pori-porinya dengan cara yang sangat biadab dan menyerbu tubuhnya dengan liar. Rasa sakit yang hebat dan tiba-tiba itu membuat ekspresi Xiaoyan langsung memucat. Udara dingin tanpa sadar terhirup. Awalnya mungkin akan sedikit menyakitkan. Kekuatan garis keturunan harus terlebih dahulu membersihkan darah biasa di dalam tubuhmu. Baru setelah itu, darah dengan kekuatan garis keturunan dapat mengalir ke dalam dirimu. Ini adalah langkah pertama dari warisan, mengubah darah, ucap Xiao Zuan di samping berbicara ketika dia melihat wajah Xiaoyan dengan cepat berubah pucat. Baiklah, Xiaoyan mengangguk. Ia mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit yang menusuk itu dengan kuat. Ia bisa merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya menghilang dengan cepat karena rasa sakit yang hebat ini. Tak lama kemudian, kelemahan yang ekstrim menyebar dengan cepat, menyebabkan kelopak matanya sedikit turun tanpa sadar. Kau tidak boleh pingsan. Jika tidak, darah tidak akan tercuci dengan baik dan tidak mungkin untuk melepaskan kekuatan garis keturunan hingga batasnya. Semua kekuatan garis keturunan dalam anggota klan Xiao telah sepenuhnya menghilang. Oleh karena itu, mustahil untuk menggunakan teknik lembut untuk mengaktifkannya seperti klan lain. Kita hanya dapat menggunakan metode yang paling kuat, ucap Xiao Zuan berteriak dengan tegas ketika dia melihat kelopak mata Xiaoyan perlahan turun. Xiaoyan menggigil saat mendengar teriakan Xiao Zuan. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya dan dengan susah payah menahan rasa sakit yang hebat dan kondisinya yang sangat lemah. Sun Er yang berada di samping kolam darah tanpa sadar mengepalkan tangannya saat melihat kepahitan Xiaoyan. Hatinya terasa sedikit sakit. Kita hanya bisa menggunakan metode yang luar biasa karena keadaan yang luar biasa, ucap Xiao Zuan lalu menghela nafas. Setelah itu, dia duduk di samping kolam darah. Waktu yang dibutuhkan untuk mengganti darah cukup lama. Dengan kata lain, rasa sakit yang harus ditanggung Xiaoyan akan berlangsung lama. Waktu berlalu dengan cepat di aula besar yang sunyi dan 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Xiaoyan telah berendam di dalam kolam darah ini selama 10 hari ini. Setelah darahnya bersih, Xiaoyan yang sekarang telah berubah menjadi kerangka yang sangat kurus dan rapuh. Ekspresinya sangat pucat sehingga menakutkan. Jika nafas lemah masih ada di hidungnya,
Jika nafas lemah tidak ada di hidungnya, tidak ada yang akan memperlakukannya seperti dia masih hidup. Sun-er mengamati perubahan Xiaoyan selama 10 hari dari samping kolam darah. Hatinya terasa seperti teriris pisau. Hati siapapun akan terasa tidak enak setelah menyaksikan orang yang dicintainya berubah menjadi tengkorak selangkah demi selangkah dengan mata kepalanya sendiri. Xiao Zuan tampak lebih tenang saat melihat perubahan Xiaoyan, tetapi hatinya masih sedikit khawatir. Mengganti darah memiliki resiko tersendiri karena orang yang mengganti darah berada pada kondisi terlemahnya. Jika kekuatan mental seseorang tidak kuat, ia akan jatuh ke dalam kondisi berbahaya. Jika nafas terakhirnya ditelan, orang tersebut akan benar-benar berubah dari nafas terakhirnya menjadi orang mati. Sementara mereka berdua menunggu dengan emosi yang rumit, genangan darah yang tenang tiba-tiba mengeluarkan suara pelan setelah 20 hari. Banyak gelembung darah muncul di genangan darah dan pecah. Pada saat yang sama, pusaran berwarna darah terbentuk. Xiaoyan yang sangat kurus sehingga dia hampir tidak berbeda dengan tengkorak berada di tengah pusaran ini. Perubahan darah telah berhasil. Begitu darah yang memiliki kekuatan garis keturunan mengalir ke tubuh Xiaoyan, Xiaoyan akan mendapatkan kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao, ucap Xiao Zuan. Xiao Zuan tampak terbebas dari beban berat. Ia menghela nafas lega setelah menyaksikan perubahan itu. Kedua tangannya membentuk segel dan cahaya berwarna darah melesat ke dalam genangan darah. Kolam darah tampak mulai mendidih saat cahaya darah itu melesat masuk. Gelembung darah terus naik. Pada saat yang sama, jejak cairan berdarah misterius terpisah keluar. Akhirnya, cairan itu naik ke tubuh Xiaoyan, mengikuti pori-porinya dan terus mengalir masuk. Setelah darah yang mengandung energi misterius mengalir, kulit Xiaoyan yang sangat pucat perlahan-lahan berubah menjadi kemerahan. Kulitnya yang kering perlahan mulai pulih. Saat situasi berangsur membaik, Sun-er menghela nafas lega. Kemudian ia bertanya dengan lembut, "Penatua Xiao Zuan, apakah masih ada energi yang kau segel saat itu di dalam kolam darah? Jika energi ini diserap sepenuhnya oleh kakak Xiaoyan, kekuatannya akan tiba-tiba melonjakkan," ucap Sun-er. "Itu benar," ucap Xiao Zuan kemudian mengangguk. Ia melirik Sun-er dan tersenyum sambil berkata, "Aku tahu apa yang kau pikirkan. Peningkatan kekuatan yang bergantung pada kekuatan eksternal ini mungkin akan menjadi hambatan besar saat maju ke kelas Doseng jika tidak dikendalikan dengan baik." Namun, Xiaoyan seharusnya sudah menyadari hal ini. Oleh karena itu, ia seharusnya akan memilih metode yang paling rasional. "Percayalah padanya," ucap Xiao Zuan. Sun-er mengangguk pelan. Hatinya memang sedikit khawatir. Energi yang ditinggalkan Xiao Zuan pasti sangat besar. Energi itu cukup untuk membuat Xiaoyan melambung ke puncak kelas Dosung dalam sekejap. Tetapi jika ini terjadi, peluang Xiaoyan untuk naik ke kelas Doseng di masa depan akan menjadi sangat kecil. Itu tidak sepadan untuk jangka panjang. Namun, kekhawatiran ini tidak terlalu besar. Mengingat pemahaman tentang Xiaoyan, dia biasanya rasional. Dia cukup berhati-hati tentang energi eksternal semacam ini. Bisa dikatakan bahwa dia siap menghadapi masalah ini dari caranya yang jarang membiarkan dirinya mengonsumsi pil obat yang dapat meningkatkan kekuatannya meskipun dia seorang alkemis. Selanjutnya, kita tunggu saja sampai pergantian darah selesai. Kemungkinan ini akan memakan waktu lama, ucap Xiao Zuan. Xiao Zuan berbicara dengan lembut. Dia perlahan menutup matanya. Sun-er di sampingnya juga mengangguk. Dia sekali lagi menatap genangan darah. Setelah gagal melihat perubahan yang tidak biasa, dia akhirnya rileks dan memasuki kondisi latihannya. Aula kuno itu benar-benar sunyi. Hanya suara darah yang menggelegak yang terus bergema. Satu mulut dengan cepat keluar di tengah keheningan ini. Gelembung-gelembung darah terus bergejolak di dalam kolam. Kulit Xiaoyan telah kembali seperti semula dan tampak seperti dipenuhi kehidupan. Orang masih bisa melihat banyak sekali helaian darah mengalir keluar dari sekelilingnya saat mengalir ke dalam tubuhnya. Setelah energi ini mengalir masuk, aura Xiaoyan perlahan melonjak. Keheningan ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui. Pada saat tertentu, gelombang darah yang bergolak di dalam kolam tiba-tiba berhenti saat ledakan terdengar, menyebabkan kabut darah berhamburan ke segala arah. Sekelompok cahaya ungu emas anehnya menyebar dari tubuh Xiaoyan dan menghalangi jejak darah.
Perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga ini membuat Sun-er dan Xiao Xuan yang berada di samping kolam darah membuka mata mereka. Mereka tercengang saat melihat apa yang terjadi. "Apa ini?" ucap Sun-er. Sun-er terkejut saat menatap cahaya ungu keemasan itu. Dia samar-samar bisa merasakan aura yang sangat mulia dan misterius terpancar dari Joyen. Dia belum pernah merasakan aura seperti ini sebelumnya. Xiao Xuan juga mengerutkan kening saat mengamati cahaya ungu keemasan ini. Matanya menunjukkan ekspresi merenung. Butuh waktu lama sebelum dia menepukan kedua tangannya. Suara yang dipenuhi dengan keterkejutan keluar dari mulutnya. "Kekuatan garis keturunan naga ponik. Mengapa benda legendaris ini muncul di tubuh Xiaoyan?" ucap terkejut Xiao Xuan.